Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dengan saya dalam belajar IPA bersama Ibu Anti. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu bahagia ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi sistem reproduksi manusia. Eits, jangan kaget dulu, kita tidak akan membahas masalah-masalah porno di sini. Kita akan membahas tentang organ-organ reproduksi manusia, baik itu pada pria maupun pada wanita, berikut dengan fungsi-fungsinya masing-masing. Ada yang bertanya, mengapa kita harus belajar tentang sistem reproduksi pada manusia? Seperti yang kita ketahui bahwa makhluk hidup itu memiliki kemampuan untuk berkembang biak untuk mempertahankan kelangsungan hidup generasinya, yang merupakan salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup. Seperti itu pula manusia. Manusia melakukan reproduksi untuk mempertahankan generasinya dari kepunahan. Adapun tujuan pembelajaran kita dalam materi ini adalah yang pertama, melalui gambar, mampu mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada pria. Yang kedua, mampu menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada pria. Yang ketiga, melalui gambar, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada wanita. Dan yang keempat, mampu menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada pria itu terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya ada vesikula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper, epididymis, testis, skrotum, uretra, penis, saluran ejakulasi, dan vas deferens. Adapun fungsi organ-organ reproduksi pada pria tersebut adalah vesikula seminalis. Vesikula seminalis itu adalah kantung kecil yang berukuran sekitar 5 cm yang terletak di belakang kantung kemih. Vesikula seminalis ini berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Di bawahnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih. Kelenjar prostat ini berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kemudian di bawahnya terdapat kelenjar Cooper. Nah, kelenjar Cooper ini berfungsi menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Kemudian di bawah ada bagian yang berbentuk seperti tanda koma yang mengelilingi sebuah bagian yang berbentuk seperti telur, di mana bagian ini disebut epididymis. Epididymis ini berukuran sekitar 4 cm yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Kemudian bagian yang berbentuk seperti telur ini disebut testis. Nah, testis ini merupakan bagian yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan juga hormon testosteron. Organ selanjutnya adalah vas deferens. Vas deferens adalah saluran panjang yang merupakan kelanjutan atau perpanjangan dari epididymis, yang merupakan bagian yang berfungsi menghubungkan antara epididymis dengan uretra. Selanjutnya ada saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan vesikula seminalis dengan uretra yang berfungsi menyemprotkan sperma hingga masuk ke dalam uretra. Selanjutnya ada bagian yang disebut penis. Bagian penis ini merupakan bagian luar atau bisa disebut organ reproduksi eksternal pada laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing dan juga sebagai saluran sperma.
Di dalam penis terdapat bagian yang disebut uretra. Uretra yang merupakan saluran yang terdapat di dalam penis ini merupakan akhir dari saluran reproduksi yang berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan juga saluran keluarnya urin. Yang terakhir ada bagian yang namanya skrotum. Skrotum ini juga merupakan organ reproduksi eksternal yang berfungsi melindungi bagian yang ada di dalamnya seperti testis dan juga berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Nah, yang tadi organ reproduksi pria, yang sekarang kita akan membahas tentang organ reproduksi pada wanita. Seperti halnya pada pria, di organ reproduksi pada wanita juga terdiri dari organ reproduksi internal dan juga organ reproduksi eksternal. Di organ reproduksi eksternal, kita mengamati ada beberapa bagian yang biasanya ini disebut sebagai vulva, yaitu terdapat labia yang terdiri dari dua, ada labia minor yang bagian dalam dan ada labia mayor yang bagian luar. Terus terdapat klitoris yang dibungkus oleh preputium, kemudian di atas preputium ada bagian yang disebut mons pubis. Kemudian ada bagian lubang vagina yang merupakan persambungan dari vagina. Kemudian di organ internal itu terdiri dari beberapa bagian pula. Ada ovarium, uterus, tuba fallopi, endometrium, cervix, dan vagina. Organ reproduksi eksternal. Nah, pada organ reproduksi eksternal terdapat bagian yang disebut mons pubis atau jaringan lebak yang mengelilingi tulang kemaluan, mengandung kelenjar yang mengeluarkan minyak yang melepaskan zat yang disebut feromon. Zat ini yang terkait dengan timbulnya ketertarikan seksual. Kemudian di bawahnya ada klitoris. Klitoris adalah bagian kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan yang berada di bagian atas pertemuan antara labia mayora dengan labia minora. Klitoris ini ditutupi oleh proputium. Proputium adalah lipatan kulit sebagaimana kulup pada pria. Seperti halnya penis, klitoris juga biasa mengalami ereksi yang juga disebut distimulasi. Kemudian ada bagian labia mayora. Bagian labia mayora merupakan bagian yang menutupi dan melindungi organ reproduksi eksternal lainnya. Labia mayora berarti bibir besar. Ini sesuai dengan bentuknya seperti pembungkus besar untuk organ lain yang ada di dalamnya. Labia mayora mengandung kelenjar keringat dan minyak. Labia mayora bersama dengan mons pubis ketika wanita mengalami pubertas ini akan ditumbuhi oleh rambut-rambut. Bagian selanjutnya kita sebut labia minora atau bibir kecil karena bentuknya memiliki ukuran yang lebih kecil dari labia mayora dan terletak di dalam labia mayora. Ia mengelilingi saluran vagina dan uretra. Keberadaannya berfungsi untuk melindungi vagina juga uretra. Organ reproduksi internal. Organ reproduksi internal terdiri dari yang pertama ovarium. Ovarium ini merupakan organ yang berfungsi menghasilkan sel telur. Dia berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah dan terletak di samping kanan dan kiri rahim. Organ selanjutnya saluran telur atau disebut juga tuba fallopi atau oviduct. Nah, saluran dengan panjang sekitar 10 cm yang berfungsi menghubungkan ovarium dengan rahim dan juga merupakan tempat terjadinya fertilisasi atau tempat pertemuan antara sel telur yang dihasilkan ovarium dengan sel sperma. Infundibulum. Infundibulum merupakan bagian perpanjangan daripada tuba fallopi yang berfungsi menampung ovum yang ditangkap oleh fimbriae. Fimbriae adalah bagian-bagian yang berbentuk seperti jari yang memegang ovarium. Rahim atau uterus.
Rahim atau uterus merupakan struktur yang berbentuk seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Apabila terjadi fertilisasi pada tuba Fallopi, maka sigot yang terbentuk akan masuk menuju ke rahim, kemudian berkembang di dalam rahim. Bagian selanjutnya adalah endometrium, lapisan yang membatasi rongga rahim dengan meluruh saat dan merupakan bagian yang meluruh saat terjadi menstruasi. Organ selanjutnya disebut serviks. Serviks merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Bagian ini berfungsi melindungi rahim dari infeksi dan memfasilitasi jalan masuknya sperma ke dalam rahim dan menuju ke tuba Fallopi. Vagina. Vagina merupakan saluran yang berfungsi menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran yang mengalirkan darah menstruasi, dan juga saluran yang berfungsi sebagai saluran keluarnya bayi. Nah, demikianlah tadi organ-organ reproduksi pada pria ataupun wanita. Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita, mari kita melakukan review. Ayo coba sebutkan organ reproduksi pria berikut yang terdapat pada gambar sesuai dengan yang ditunjukkan oleh gambar dengan nomor 1, 2, 3 hingga nomor 8. Kemudian jangan lupa pula ya dijelaskan fungsinya. Setelah itu, mari kita mereview kembali organ reproduksi pada wanita. Ayo coba sebutkan organ reproduksi wanita pada gambar di samping sesuai dengan urutan nomor masing-masing, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Dan jangan lupa pula dijelaskan fungsinya. Demikian video pembelajaran hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan tetap semangat belajar walaupun kita masih dalam suasana belajar di rumah karena efek pandemi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.